Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah, sore ini kita akan sharing bersama mengenai kalimat efektif. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu dalam media Zoom karena memang ada tugas yang harus saya kerjakan di Mendikbud. Semoga sharing sore ini tidak mengurangi walau kita hanya bertemu dalam media YouTube. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Karena dari naskah-naskah yang kemarin masuk, ada beberapa kalimat kita temui masih dirasa terlalu panjang, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya maksudnya sudah bagus, hanya saja dalam penulisannya mungkin akan kita bagi dalam 2 kalimat atau bahkan 3 kalimat agar pembacanya lebih mudah memahami dan lebih nyaman dalam membaca naskah Bapak Ibu. Kalimat efektif sebenarnya adalah kalimat kata yang disusun berdasarkan kaidah. Jadi berikut ada pemahaman berdasarkan dari PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasar pada kaidah yang berlaku. Nah, kaidah yang berlaku itu seperti apa? Yaitu kalimat yang diartikan memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Nah, mengapa sih kita penting mempelajari kalimat efektif? Kalimat efektif ini sangat penting, terutama kita di lingkungan akademis yang akan menghasilkan banyak teks, penelitian, dan pembelajaran untuk pelajar maupun mahasiswa. Karena kita dituntut untuk menulis sesuatu yang tidak bertele-tele sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, dari buku seri penyuluhan Bahasa Indonesia, kalimat yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan kalau kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh si penulis atau si pembicaranya. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara itu harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas, sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca dan pendengar. Dengan demikian, kalimat efektif itu harus menciptakan kesepahaman di antara penulis dan pembaca atau antara pembicara dan pendengar. Beberapa kalimat efektif menurut beberapa ahli, yaitu di sini ada Rahayu. Rahayu itu berpendapat di 2007 halaman 79 berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan daya hayal pada pembaca, minimal mendekati apa yang dipikirkan penulis.
Jadi pembacanya dalam menginterpretasikan atau dalam hayalannya itu minimal itu sama apa yang dimaksud penulis. Jadi sudah sinkron antara penulis dan pembacanya dengan maksud yang ada. Nah, menurut Suparno dan Yunus 2009 berpendapat bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu, sehingga gagasan yang dimaksud oleh penutur. Jadi antara kesamaan apa yang dimaksud dengan penutur dengan yang mendengarkan atau penulis dengan pembacanya. Ada kesamaan pemahaman. Nah, kalau menurut Wijono berpendapat kalau kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ciri-ciri dari kalimat efektif itu secara general itu adanya kesepadanan, kemudian tidak menjamakkan subjek, kelugasan, kesejajaran, kehematan, kecermatan, kepaduan, kelogisan. Kita akan bahas satu persatu apa itu kesepadanan. Dicontohkan di sini, kesepadanan suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu di mana ada unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, paling tidak ada kesepadaan di situ ada subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, Siwi pergi ke kampus. Siwi itu subjek, pergi kata kerja itu predikat, ke kampus itu kata kak, masuknya ke kata keterangan. Nah, atau juga kalau kita mau SPO misalnya eh, Andi pergi ke rumah Ani. Nah, Ani ini sebagai objeknya. SPO, subjek, predikat, objek. Jadi kesepadanan. Kemudian yang kedua adalah tidak menjamakan subjek. Jadi misalnya ada contoh kalimat seperti ini. Siwi pergi ke kampus. Kemudian Siwi pergi ke perpustakaan. Nah, ini dianggap tidak efektif karena ada dua subjek di sini disebutkan dalam satu kalimat. Siwi, kemudian di sini juga ada siwi. Jadi ini kita cukup satu saja. Siwi pergi ke kampus dan kemudian ke perpustakaan. Jadi ini lebih efektif, tidak ada penjamakan subjek. Kemudian eh, kelugasan. Kelugasan. Contoh di sini terus meningkatnya permintaan terhadap produk kain mau tidak mau memaksa industri tekstil menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kain itu sendiri. Nah, kalimat mau tidak mau ini seperti mengambang ya, tidak menegaskan, tidak lugas. Nah, di sini untuk menjadi sebuah kalimat yang efektif, salah satunya adalah kelugasan, kita mengubahnya menjadi terus meningkatnya permintaan terhadap produk kain memaksa industri tekstil menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kain tersebut. Di sini ada dihilang membuat tidak lugas rancu, yaitu yang mau tidak maunya kita hilangkan dan
itu sendirinya yang mengacu pada tekstil itu kita hilangkan juga karena sudah ada di sini industri tekstil. Jadi tidak perlu ada lagi itu sendiri. Jadi ini seperti penjamakan juga. Nah, jadi kalau kalimat ini sudah lebih simple, lebih mudah dipahami dan lugas ya. Karena kalau mau tidak mau itu seperti tidak ada penjelasan, tidak ngambang. Oke, next kesejajaran. Nah, kesejajaran. Misalnya contoh kalimatnya maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Nah, di kalimat "dan jika hewan" ini sudah tidak sejajar dari eh, kata kalimat-kalimat sebelumnya. Di sini bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, dua kata ya, dalam kerusakan barang, dua kata. Busuknya makanan, juga dua kata. Nah, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati ini juga ini terlalu panjang, tidak sejajar dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Maka ini perlu diringkas. Diringkasnya menjadi dan tinggal kematian hewan. Biar sama nih sejajar. Dua kata, dua kata, dua kata. Jadi kalimat efektifnya maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan kematian hewan. Nah, ini sudah membentuk kalimat yang efektif. Kemudian selanjutnya adalah kehematan. Kehematan. Hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Misalnya, karena Iva tidak diundang, Iva tidak datang pada acara itu. Nah, di sini ada dua kali menyebutkan Iva. Jadi, kita menghindari pengulangan subjek. Iva dihilangkan di salah satu dua kalimat ini. Dibuat efektifnya menjadi karena tidak diundang, Iva tidak datang pada acara itu. Atau bisa mungkin ya, karena Iva tidak diundang, tidak if dia tidak datang pada acara itu. Tapi sepertinya lebih efektif ini ya kalau dia pun jadi menyebutkan ada penambahan point of view ya, Bapak Ibu. Memang paling efektif yang dihilangkan adalah Iva yang di kalimat pertama. Karena tidak diundang, Iva tidak datang pada acara itu. Nah, semacam ini kadang kita suka harus bisa juga membolak-balikan kata agar menjadi kalimat yang efektif, yang tidak double-double atau jamak. Ini salah satunya kehematan, yaitu hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kecermatan. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu atau menimbulkan tafsiran ganda. Saking kepinginnya kita meringkas membuat kalimat yang sangat efektif, sehingga kita terjebak dalam ambigu ya. Ambigu yaitu membuat tafsiran yang ganda. Seperti misalnya anak-anak SMP yang terkenal mendapat hadiah. Anak-anak SMP yang terkenal mendapat hadiah. Ini anak SMP mana? Ambigu dan tidak efektif. Jadi harus diperjelas. Anak-anak SMP Negeri 5 Cianjur yang terkenal mendapat hadiah. Oh, jadi yang dimaksud tuh anak-anak SMP Negeri 5 Cianjur. Kalau di atas SMP itu luas, SMP yang mana? Jadi dirasa ambigu, menimbulkan tafsiran ganda dan tidak efektif.
Salah satunya makanya dibutuhkan adanya suatu kecermatan dalam membuat kalimat. Kemudian yang terakhir ya adalah kepaduan. Kepaduan, eh, kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Oleh karena itu, hindari penggunaan kalimat panjang. Ini lebih penggunaan tadi kalimat panjang yang tidak bertele-tele. Jadi biasanya di sini akan dipecah lagi menjadi bisa 2 atau 3 kalimat. Kalau kita memang banyak yang akan kita sampaikan, itu tidak perlu dalam satu eh, paragraf itu satu kalimat sendiri, tapi bisa jadi beberapa kalimat. Kemudian kelogisan. Yang dimaksud kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Nah, yang dimaksud dengan kelogisan nih yang sering kali kita jumpai kesalahan pada sebuah acara seperti eh, pembawa acaranya, pemandu acaranya dalam suatu kegiatan, sering kita jumpai menggunakan kalimat semacam dalam kalimat tersebut seolah-olah waktu dan tempatlah yang dipersilahkan. Padahal kan maksudnya yang dipersilahkan adalah bukan waktu dan tempat, tapi siapa yang akan bicara selanjutnya yang akan kita persilahkan. Jadi kalimat tersebut akan menjadi kalimat logis kalau diubah menjadi seperti di bawah ini. Yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Karena sering kan eh, di acara eh, di acara menyebutkannya adalah eh, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, seharusnya bukan waktu dan tempat kami persilahkan karena seolah kok waktu dan tempatnya yang dipersilahkan sih, bukankah seharusnya yang dipersilahkan itu pembicaranya. Jadi dalam hal ini kita harus merubahnya seperti misalnya kalau memang Bapak Kepala Sekolah yang akan berbicara, kita nggak perlu harus waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, harusnya yang kita eh, ucapkan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Nah, ini lebih efektif dan lebih jelas. Nah, itu Bapak Ibu untuk pertemuan tentang kalimat efektif. Terima kasih. Semoga apa yang baru saya jelaskan bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan bisa nanti kalau Bapak Ibu menulis lagi, lebih dipraktekkan lagi. Jadi banyak kesalahan yang dari naskah adalah terlalu panjangnya kalimat sehingga seharusnya kalimat itu bisa dipecah jadi 2 atau 3 karena dalam kalimat yang terlalu panjang itu ada double-double subjek, predikat, dan membuat kita agak mengulang nih membacanya. Oh, yang dimaksud seperti apa? Karena akan pemahamannya kita dengan beberapa kalimat yang dijadikan satu itu harus lebih intens ya, lebih detail dan itu kadang membuat lelah pembacanya. Jadi akan lebih enak per kalimat yang efektif yang mengandung subjek, predikat, objek atau kata keterangan. Begitu kira-kira. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.